Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerah kekuatan Tuhan menaungi dan menyertai atas kehidupan kita. Dimanapun Anda berada, saya menyapa, kiranya kekuatan, kemurahan, serta berkat yang melimpah Tuhan akan sediakan atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas hari ini, sebelum kita melakukan pekerjaan sepanjang hari ini, mari kita duduk sejenak, mengarahkan hati dan pikiran kita, menaikkan pujian kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pemberi kehidupan, sebab Dialah pemberi, yaitu anugerah yang besar atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Dengan penyembahan kita yang terbaik, kita datang kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu, arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru, buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang yang jahat akan menumpang pada kemahmu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersuka cita, orang yang mengasihi namamu, orang yang menyembah sujud kepadamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padamu, segala yang ada padaku, tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Oh, oh. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku, segala yang ada padaku, oh, tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Mari sama-sama katakan, tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku
Kasih-Mu tiada bertepi, tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna. Kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi buat kami Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dan nyata setiap hari buat kami. Haleluya. Katakan sekali lagi pujian ini. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku, segala yang ada padaku, glory bagimu tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna. Kasih-Mu tiada bertepi, tak satu pun yang abadi, tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna. Kasih-Mu tiada bertepi, tak satu pun yang abadi, tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna. Kasih-Mu tiada bertepi. Oh, kasih-Mu tiada bertepi. Oh, kasih-Mu tiada bertepi. Oh, Yesus Tuhan, ku mau tinggikan-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi, mengalir. Haleluya. Oh, sembah-Mu, ku meninggikan-Mu, Yesus Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu.
kasih, buat rahmat-Mu, kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Haleluya. Oh, meninggikan-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Si binimiana masuk. Meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Setiamu selalu nyata, selalu nyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Tenanglah jiwa kami ada dalam hadirat-Mu. Kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu. Jiwa kami tenang, jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Tanpa anugerah dan kekuatan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Selama-lamanya kami berkata, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, kenalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari katakan sekali lagi dengan segenap hati, katakan, ujilah aku Tuhan, kenalah aku
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Sama-sama katakan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah kami Tuhan, pujilah aku Tuhan. Kenallah aku, kenallah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Mari buka kedua tanganmu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Angkat kedua tanganmu, katakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Glory, Kaulah yang disembah.
angkat pujian kita, mari angkat penyembahan kita. Yang terbaik, yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Oh, memujimu, menyembahmu. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sweet mi amor, glory, glory. Terima kasih. Oh, glory, glory, glory bagimu. Syarana mata karana masura papa 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 kanamu. Hibini miana su, sibini miana. Biarlah namamu dimuliakan, biarlah Engkau yang ditinggikan, termasyur, terkuasa sampai selama-lamanya Tuhan. Perkasa yang Engkau lakukan, glory bagimu, berkuasa ajaib mulia. Ibini anasu, inarabo serere, kubini anamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory. Mimi anasu, biarlah kami mengagungkanmu, mengagungkan kehebatanmu Tuhan, mengagungkan kekuasaanmu yang tak terkalahkan, yang ajaib, yang ajaib. Oh, ibini anamu, anamu. Haleluya, glory, glory. Haleluya, Yesus. Makasih Tuhan, kasih yang kami terima darimu membuat kami terpesona melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu kami berkata, sungguh indah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib yang Engkau lakukan buat kami. Haleluya, glory bagi. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sekali lagi katakan,
yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu selama-lamanya. Kasih setia-Mu, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dan 34. Dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saya ulangi sekali lagi, ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada peribahasa yang mengatakan bahwa dengan siapa Anda bergaul itu akan menentukan kehidupanmu kelak. Oh ya, dan kalau saya mengatakan itu sangatlah betul. Sebab begini, ada sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita akan tiru, kita akan lakukan tanpa kita menyadari. Perhatikan ini Bapak Ibu, kalau saudara bergaul dengan orang yang suka gosip, dengan
setiap hari Anda bertemu, setiap hari Anda mungkin kalau boleh saya katakan kita kongko-kongko, kita mungkin banyak bertemu dengan mereka. Saya yakin gini, kebiasaan yang suka gosip yang dilakukan oleh mereka itu secara natural itu pelan-pelan akan masuk di dalam diri kita, dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan itu akan menguasai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab betul bahwa dengan siapa Anda bergaul itu akan menentukan kehidupanmu kelak di masa yang akan datang. Kalau kita suka bergaul dengan orang yang suka bohong, ya kita akan terbiasa dengan pola yang suka berbohong. Dan kalau kita suka bergaul dengan orang yang suka main judi, pemabuk, kita akan sama dengan mereka. Makanya dikatakan firman Tuhan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan, yang kita kerjakan, yang baik itu jangan sampai dikamiri dengan dosa, dengan sesuatu yang buruk, dengan kebiasaan yang buruk. Seperti yang sudah saya katakan. Nah, seringkali kita tanpa menyadari sesuatu yang buruk itu masuk dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, please perhatikan dan waspadalah dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda berteman. Sebab saya yakin itu kelak akan mempengaruhi hidupmu. Dan saya yakin Bapak Ibu, waktu saudara dan saya bergaul dengan orang yang baik, hidup dengan bijaksana, orang benar, tidak mau berbohong, tidak yang namanya hidupnya menuruti kebenaran firman Tuhan. Nah, carilah orang-orang demikian. Saya yakin kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan itu akan menularkan dalam kehidupan kita. Yang baik pula yang akan masuk di dalam diri kita. Nah, kalau hal yang buruk yang sering kita bergaul sama mereka, hal-hal yang buruk pula yang akan masuk dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu waspadalah. Amin Bapak Ibu. Berjaga-jagalah sebab itu akan menentukan kehidupan kita di kemudian hari. Nah, terus yang ayat yang ke-34 dikatakan firman Tuhan bahwa sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa jangan kita berbuat dosa lagi. Sebab darah Kristus, pengorbanannya telah menyelesaikan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu jangan berdosa lagi, jangan melakukan hal yang jahat lagi. Sebab begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata begini, rasa malu yang begitu besar yang menguasai dalam diri seseorang itu akan mempengaruhi kehidupannya kelak. Sebab ternyata gini, rasa malu atau gini, penghargaan yang tinggi atau mungkin harga diri yang sangat tinggi yang begitu itu menguasai dalam diri seseorang itu sangatlah bahaya, dan orang itu akan membuat gini menjadi jahat pada akhirnya. Sebab dia akan menghalalkan segala cara untuk namanya bisa dihargai. Dia untuk memperoleh yang namanya uang banyak, harta banyak, dia akan melakukan berbagai cara dengan sebuah kejahatan, berbohong, manipulasi, tipu sana tipu sini. Dia akan melakukan itu. Sebab apa? Dia ingin dihargai. Sebuah penghargaan itu rasa malu yang mendorong dalam dirinya yang begitu kuat sehingga dia melakukan hal demikian. Nah, sehingga mungkin kalau dia pakai motor mungkin akan dicemooh. Dia harus bagaimana caranya untuk mendapatkan mobil. Dia bisa saja hutang kanan kiri yang dia tidak mampu untuk membayarnya lagi. Dia hutang, dia mungkin berbohong, dia korupsi, dia mungkin tipu sana, membuat nota-nota yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Nah, itu yang terjadi. Sebab apa? Itu digerakkan rasa malu yang sangat besar. Sebuah penghargaan diri yang mereka standarnya sangat tinggi banget dalam kehidupannya. Sehingga dia sangatlah berbahaya, sangat mengubah menjadi orang itu menjadi sebuah jahat di dalam diri seseorang tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berhati-hatilah. Bila kiranya benar-benar begini, rasa malu itu bela rasa malu yang positif yang ada dalam kehidupan kita.
rasa malu untuk berbohong, amin. Rasa malu untuk mencuri, rasa malu untuk yang namanya berbuat dosa, rasa malu yang namanya untuk berzina, rasa malu untuk yang namanya berselingkuh, rasa malu untuk kita begini, tidak melakukan kejahatan. Nah, itu yang terus tertanam dalam kehidupan kita, harus termotivasi di dalam kehidupan kita supaya jangan sampai gini, rasa malu yang negatif yang masuk dalam kehidupan kita itu menguasai. Sebab kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh rasa malu itu sangatlah berbahaya. Dan dia bisa membunuh, dia bisa menghalalkan segala cara untuk bagaimana caranya penghargaan dirinya itu yang sangat tinggi, itu yang sangat besar itu dapat ditutupi. Nah, oleh sebab itu berhati-hati Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan bahwa please, pergaulanmu harus benar dengan siapa Anda bergaul, dan itu akan menentukan kehidupanmu kelak di kemudian hari. Carilah teman yang baik, carilah sahabat yang benar-benar yang membawa engkau ke dalam keserupaan dengan Kristus. Kalau di gereja kami setiap minggu pertama kami mendoakan anak-anak. Jadi saya terus mengatakan kepada anak-anak, engkau akan dipertemukan dengan teman-teman yang baik yang akan membawa engkau ke dalam keserupaan dengan Kristus. Sebab sangatlah berbahaya. Saya melihat begini, sangatlah berbahaya sebuah pergaulan yang salah. Dia akan gini, temanmu atau sahabatmu itu akan bisa menjerumuskan kita ke dalam suatu jurang yang sangat mematikan di dalam kehidupan ini. Oh ya, oleh sebab itu berhati-hati, waspada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mempunyai anak, entah laki entah perempuan, terus tanamkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Terus paksa mereka untuk mengenal firman Tuhan dengan benar. Bawa mereka untuk beribadah, bawa mereka untuk yang namanya membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Hal itu mereka dijagai. Mereka akan dilindungi oleh kebenaran, oleh kuasa daripada kebenaran firman Tuhan yang dia renungkan siang dan malam. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, bahwa mari siapapun saudara dan saya, Anda orang tua, Anda anak-anak kah, mari perhatikan pergaulan kita. Sebab pergaulanmu akan menentukanmu di masa yang akan datang. Puji Tuhan, inilah sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kebaikan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat kehidupan kami. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa anugerah-Mu cukup buat kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buat kehidupan kami cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, ada pokok-pokok doa yang masuk. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Tuhan, apapun sakit mereka, stroke, jantung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kekuasaan anugerah Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tudung perlindungan kuasa darah Kristus memagari kami, membentengi kami. Dan hari ini kami melihat berkat Tuhan melimpahi buat kami sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.